Nah, sebelumnya, apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran 1 mm sampai kurang dari 5 mm dengan kandungan kimia yang bersifat toksik dan karsinogenik. Nah, yang pertama ada epidemiologi mikroplastik di Indonesia. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Environmental Science and Technology pada bulan April 2024 lalu, para peneliti menemukan bahwa Indonesia mengonsumsi mikroplastik sejumlah 15 gram per harinya. Jumlah ini sangat tinggi atau sangat besar dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya mengonsumsi 2,4 gram per bulannya. Nah, dalam studi ini juga mengatakan bahwa negara-negara industri yang berkembang pesat seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina itu menduduki peringkat teratas secara global dalam produsen mikroplastik ini. Selain mengonsumsi di negara Asia Timur dan juga Asia Tenggara, itu bisa menghirup mikroplastik hingga mencapai 2,8 juta partikel per harinya. Baik, jadi bagaimana kira-kira patofisiologi dari mikroplastik ini sehingga bisa memancing reaksi dari sel T dan sel B. Jadi tubuh kita, tubuh manusia itu kan merespon corpus calenum atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai respon imun. Salah satunya yaitu ketika mikroplastik masuk. Namun bedanya ketika mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dibandingkan dengan bakteri ataupun virus. Jadi ketika mikroplastik masuk ke dalam tubuh, mikroplastik itu tidak memiliki antigen sehingga respon tubuh itu akan mengeluarkan sistem kekebalan yang non spesifik, sehingga ketika kita terpapar terus-menerus dalam mikroplastik dalam jangka panjang maka akan terjadi reaksi autoimun. Kenapa bisa terjadi reaksi autoimun? Karena sistem kekebalan tubuh kita mulai menyerang sel-sel dari tubuh kita itu sendiri. Untuk prevention ataupun pencegahannya, seperti yang kita ketahui, kita bisa mengurangi paparan mikroplastik dengan mengurangi penggunaan botol plastik yang diganti dengan tumbler atau botol minum. Inovasi dari kelompok kami yaitu menggunakan kantong teh yang terbuat dari kitosan, di mana ini ramah lingkungan dan juga untuk mengurangi dampak negatif dari mikroplastik terhadap tubuh kita, di mana mikroplastik dapat mempengaruhi fungsi sel imun, baik sel B dan juga sel T pada tubuh kita. Perencanaan pembuatan dari kantong teh kitosan itu memiliki fungsi untuk meminimalisir mikroplastik di sekitar kita. Dengan kitosan yang memiliki keunggulan di antara biocompatibility, biodegradability, hidrofilisitas, dan juga antibakterial. Biocompatibility itu apa? Biocompatibility ini artinya kitosan bisa dipakai di mana saja dan bisa digunakan untuk segala macam hal, baik itu medis ataupun dalam penguraian limbah. Kemudian untuk biodegradability, artinya kitosan ini mudah untuk terurai sehingga tidak akan meninggalkan dampak atau limbah-limbah yang nanti akan merugikan bagi masyarakat. Kemudian hydrophilicity. Hydrophilicity ini artinya kitosan memiliki sifat suka air. Tapi walaupun kitosan memiliki sifat suka air ini, tetap dia susah untuk larut dalam air seperti itu. Jadi sifat suka airnya bukan berarti dia mudah untuk larut dalam air. Dan antibakterial, gimana kita tahu yang bersama antibakterial ini berarti antibakterial atau susah untuk terjadi perkembangan bakteri di dalamnya. Jadi bisa lebih mudah untuk proses menyimpannya dan juga pengawetannya. Nah, selanjutnya kekurangan. Terdapat 3 kekurangan utama pada produk kami. Yang pertama adalah alergi dan keamanan. Kitosan ini berasal dari cangkang hewan laut, di mana yang kita ketahui bersama ada orang-orang tertentu yang sensitif terhadap seafood atau hewan-hewan di laut. Nah, yang kedua adalah efek pada rasa teh. Kitosan ini memiliki sifat bioaktif. Sifat bioaktif ini akan mempengaruhi rasa dan aroma pada teh. Yang ketiga adalah perizinan dan regulasi. Penggunaan kitosan sebagai bahan pangan atau kontak langsung dengan minuman perlu mendapat persetujuan dari bahan pengawas pangan. Nah, proses inilah yang akan memakan waktu dan biaya tambahan yang lebih banyak lagi.